Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 19 Desember 2020. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, hanya kepadamu saja kami angkat pujian dan syukur. Oleh karena Engkaulah Allah yang maha baik bagi kehidupan kami. Terlebih hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri hikmat kepada kami semua. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini boleh mengambil bahagian dalam mata iman kami untuk menjadi pedoman di setiap langkah juang kehidupan kami. Kami telah sedia mendengar Engkau berfirman-Lah. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52 berbunyi, Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan. Semoga mengambil bahagian dalam mata iman yang Tuhan anugerahkan. Diringkas dalam sebuah tema perenungan hari ini, Yesus adalah Tuhan. Ba'atulan bahasa Toraya, Yesu mo tupuang. Eli Stanley Jones bertemu dengan Gandhi dan bertanya, "Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya?" Jawab Gandhi, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen." Lalu dia melanjutkan dan mengatakan, "Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini." Maka Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air sumber kehidupan. Orang-orang Farisi mengutus penjaga-penjaga untuk menangkap Yesus. Namun ketika penjaga-penjaga itu bertemu dengan Yesus, mereka tidak menangkapnya. Kenapa? Dalam ayat 46 dituliskan bahwa belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Itu berarti ada sesuatu yang luar biasa mereka dapatkan melalui perkataan Yesus. Pada saat itu memang situasinya tidak memungkinkan
karena bisa membuat keonaran di tengah-tengah orang banyak. Lagi pula, banyak juga pengikut Yesus. Dan penjaga-penjaga itu bisa menjadikan situasinya itu menjadi alasan untuk tidak menangkap Yesus. Dan itu masuk akal. Tetapi di antara seluruh alasan, penjaga-penjaga itu berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Karena memang Yesus adalah pribadi yang sangat unik. Dari seluruh klaimnya, hanya ada satu kesimpulan yang bisa diambil, yaitu Yesus adalah Tuhan. Kita harus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah jaminan yang pasti bagi kita bahwa Dia menguasai kehidupan kita. Sebab itu, jadikanlah Dia contoh dan teladan dalam hidup kita ketika kita menjalani kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, mengangkat pujian dan syukur kami dalam doa. Karena Engkau Allah Maha Baik, yang senantiasa memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, sungguh-sungguh boleh kami praktekkan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena sekarang ini Tuhan, banyak masalah yang kami hadapi, yang kadang membuat kami jauh daripada kehendak-Mu. Tetapi melalui firman-Mu hari ini kiranya kami boleh mencontoh Nikodemus yang dalam perkara yang berat senantiasa berpihak kepada kebenaran Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Di dalam Kristus kami datang mengucap syukur. Amin.